Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abedi Aziz Faiz. Kali ini di video kali ini saya akan membicarakan teori penting dalam antropologi dan sosiologi agama. Jadi tema kali ini saya akan membicarakan mengenai agama dalam perspektif antropologi kognitif. Ini termasuk salah satu aliran di dalam antropologi ya. Tokoh utama dari aliran antropologi kognitif ini adalah Wojciech Godunow. Dia ahli linguistik yang tertarik pada kebudayaan itu ya. Dia banyak mengkaji linguistik juga di tahun 1950-an misalnya. Wojciech Godunow ini lahir 1919, lahir di Amerika Serikat. Lalu meninggal tahun 2003, jadi sebenarnya relatif baru. Ini pemikir antropolog Amerika. Gelar doktoralnya ya diperoleh dari Yale University. Lalu ia menjadi profesor antropologi di Pennsylvania University di Amerika Serikat. Ini adalah tokoh utama dari antropologi kognitif. Nah, antropologi kognitif ini memandang kebudayaan itu sebagai kognisi manusia, itu yang paling penting ya. Ini perlu diingat. Artinya, bagaimana pelaku budaya dalam hal ini manusia memahami, memaknai benda-benda, kejadian, peristiwa di dalam kehidupannya. Jadi ketika dibilang memaknai, itu artinya adalah konteksnya adalah kognisi. Jadi di sini tampak sekali misalnya Godunow tidak tertarik terhadap bentuk-bentuk material kebudayaan. Tapi apa makna dan pikiran yang terkandung di balik material-material kebudayaan itu sendiri. Misalnya itu ya. Mari kita lihat asumsi dasar antropologi kognitif. Jadi yang harus diingat dulu, lahirnya antropologi kognitif ini adalah sebagai upaya agar antropologi tidak terjebak pada etnosentrisme. Etnosentrisme itu adalah proses memandang kebudayaan dari budaya kita sendiri. Itu etnosentrisme. Jadi etnosentrisme itu menilai kebudayaan lain dari perspektif budaya kita sendiri. Orang Barat melihat budaya Timur itu dinilai dari kebudayaan Barat, dan itu tidak adil bagi antropologi kognitif. Karena itu kemudian lahirnya antropologi kognitif ini adalah untuk menghindari distorsi etnosentris dalam memandang individu dan masyarakat. Seringkali kita misalnya memandang masyarakat Bugis dari perspektif masyarakat Jawa itu etnosentris sekali, dan itu tidak adil bagi misalnya masyarakat Bugis yang memiliki kebudayaannya sendiri. Apa ruginya misalnya kalau kita melihat kebudayaan dari etnosentrisme adalah menilai, merendahkan, bahkan menganggap rendah budaya orang lain. Menganggap rendah individu dan masyarakat orang lain, itu etnosentris. Karena itu dalam konteks ini kalau Anda misalnya masih menilai orang lain dari perspektif budayamu sendiri dan kemudian menganggap rendah orang lain, itu berarti Anda sedang memperhatikan etnosentrisme. Nah, antropologi kognitif menghindari itu. Itulah mengapa kemudian kognitif yang dicari, cara berpikir subjek yang dicari. Karena itu antropologi kognitif memperlakukan individu dan masyarakat sebagai subjek. Jadi di sini nih, kalau etnosentris itu yang jelas adalah ketika melihat kebudayaan orang lain, itu dia sebagai objek dan dinilai dari perspektif budaya kita. Tetapi dalam proses antropologi kognitif, dia individu dan masyarakat yang kita lihat, yang kita teliti, yang kita amati, itu adalah subjek itu sendiri. Dia yang punya pikiran, dia yang punya cara berpikir, dia yang punya orientasi kebudayaannya, dia yang punya bahasanya. Jadi bukan penilaian dari kita, kira-kira begitu. Jadi dalam konteks ini ia menjadikannya sebagai subjek, sehingga nanti para antropolog atau orang lain di dalam melihat kebudayaan itu berdasarkan pikiran si subjek, bukan berdasarkan pikiran kita. Gitu ya. Jadi antropologi kognitif dekat dengan pandangan bahwa kebudayaan itu adalah pikiran, kebudayaan itu berisi pikiran, berisi mood, berisi perasaan, berisi keyakinan, berisi nilai, gitu ya. Jadi itu kebudayaan dalam perspektif antropologi kognitif. Nah, mari kita lihat misalnya kajian antropologi kognitif ini. Godunow memandang bahwa kebudayaan bukanlah fenomena material. Ini yang harus kita lihat ya. Jadi antropologi kognitif ini tidak begitu tertarik terhadap material-material kebudayaan. Bentuk-bentuk luar dari kebudayaan itu tidak tertarik, gitu. Misalnya benda ya, perilaku misalnya. Tapi apa yang ada di balik perilaku itu? Pikiran apa yang ada di balik perilaku? Pikiran apa yang ada di balik benda? Jadi bukan bendanya, tapi moodnya, kognitifnya yang ada di balik benda. Namun lebih bagaimana antropologi kognitif ini melihat benda-benda tadi, perilaku tadi itu diperlakukan, pengaturan-pengaturannya seperti apa dan sebagainya.
Jadi yang dilihat dari antropologi kognitif bukan hal luar, namun hal terdalam dari kebudayaan itu sendiri. Yang dilihat antropologi kognitif adalah bahasa, kebudayaan, dan kognisi manusia. Ini yang paling penting. Bahasa, kebudayaan, dan kognisi manusia. Kenapa bahasa? Karena bahasa ini nanti yang mengantarkan kita terhadap pikiran-pikiran manusia itu sendiri. Sebab tidak mungkin kita langsung mengkaji pikiran orang, tidak mungkin. Pikiran itu kan diungkapkan melalui banyak hal, melalui perilaku, melalui bahasa, dan sebagainya. Ya, jadi bahasa itu menjadi raw material untuk melihat pikiran yang ada di balik bahasa itu sendiri. Dan itu kalau nanti ditanya apa objek dari antropologi kognitif, yaitu bahasa, kebudayaan, dan kognisi. Ya. Nah, bagaimana misalnya manusia memandang benda. Jadi bukan bendanya, tapi bagaimana manusia memperlakukan benda, memandang benda, dan mengartikan benda. Bagaimana manusia memaknai kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa. Bagaimana manusia memaknai peristiwa dan kejadian-kejadian itu. Jadi bagaimana kemudian individu dan masyarakat memaknai dunianya sendiri dan sebagainya. Gitu ya. Jadi dalam konteks ini, benda atau material dari kebudayaan itu dilihat bagaimana orang memperlakukan itu, bagaimana orang cara pengaturannya benda itu sendiri. Jadi hal utama kemudian yang dianalisis oleh antropologi kognitif adalah bahasa. Pemahaman terhadap orientasi budaya individu dan masyarakat dapat dianalisis melalui bahan-bahan linguistik. Karena di situ pikiran tersimpan, di situ pikiran diungkapkan. Ya. Termasuk misalnya nanti personality individu. Ini misalnya nanti agak lebih ke psikologi. Ya. Bagaimana kemudian individu mengekspresikan diri, mengekspresikan emosinya, pikirannya, dan sebagainya kan terlihat di dalam individu. Jadi individu apakah dia sedang marah atau apa itu ya. Makanya aspek personality itu menjadi juga kajian dari antropologi kognitif. Mari kita lihat secara lebih tertata. Jadi kalau kita skemakan misalnya, antropologi kognitif itu ada dua. Ada bahasa sebagai bahan mentah kebudayaan, ada kebudayaan adalah kognisi manusia. Ya, jadi bahasa itu bahan mentah kebudayaan, ini menjadi perantara kita mengetahui pikiran, mengetahui kebudayaan manusia sebagai bagian dari sistem kognisi. Jadi ada dua, kebudayaan sebagai sistem kognisi, dan bahasa sebagai bahan mentah kebudayaan. Mari kita lihat yang pertama dulu. Bahasa sebagai bahan mentah kebudayaan artinya adalah kemunculan setiap kebudayaan material di dalam kehidupan manusia didahului oleh lahirnya persepsi, didahului oleh lahirnya naluri, didahului oleh lahirnya pikiran manusia yang dapat dilihat dari bahasa mereka. Jadi bahasa sebagai bahan mentah kebudayaan itu mengandung pikiran-pikiran, mengandung nilai-nilai, mengandung naluri-naluri, mengandung persepsi-persepsi, gitu ya, yang itu nanti melahirkan benda-benda kebudayaan. Jadi benda-benda kebudayaan itu hadir, itu didahului oleh sistem pikiran, karena itu pikiran itu yang harus dilihat dulu. Kira-kira gitu. Bagaimana cara mengetahui pikiran? Melalui bahan mentah kebudayaan. Apa bahan mentah kebudayaan? Bahasa. Karena di situ pikiran tersimpan, di situ pikiran diungkapkan, misalnya. Nah, ini nanti konteksnya adalah bahasa dan benda. Bahasa dan benda itu menjadi raw material atau bahan mentah kebudayaan untuk melihat kognisi. Di sisi yang lain, ada kebudayaan adalah kognisi manusia. Artinya apa? Artinya seluruh kebudayaan material yang dihasilkan manusia pada dasarnya hanyalah akibat dari kemampuan pikiran manusia dalam berkreasi. Ya, ini yang penting. Jadi kebudayaan material itu sebenarnya hanyalah akibat dari kemampuan manusia berpikir, adalah akibat dari kemampuan berkreasi manusia. Ya, ini nanti bentuknya adalah culture atau kebudayaan dan personality ya, atau personalitas dan sebagainya. Nah, sebagai contoh misalnya, ya, menganalisis kosakata Jawa untuk mengetahui kognisi atau persepsi orang Jawa berkaitan dengan kebudayaannya. Misalnya ya, konsepsi tentang moralitas Jawa itu dapat ditemukan dalam kosakata seperti ini. Durung Jawa. Durung Jawa itu adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa ketika orang berperilakunya rendah, menyimpang, maka kemudian orang Jawa menyebut orang itu durung Jawa. Ada istilah misalnya bahasa dadi wong atau sudah menjadi orang. Itu sebenarnya adalah bagaimana kemudian konsepsi di balik bahasa ini adalah pikiran-pikiran tentang moralitas, di mana ketika orang dianggap sudah menjadi orang atau menjadi dadi wong tadi itu, dia berarti sudah mempraktekkan nilai-nilai, sudah mempraktekkan norma kejawaan, kemudian mendapatkan posisi atau bekerja dengan baik, misalnya itu sudah dadi wong.
Atau misalnya istilah kowe wis Jawa, ya, kamu itu sudah menjadi Jawa. Artinya dalam konteks ini kamu itu sudah bermoralitas Jawa. Ora lumrah, jagongan, punya rasa malu misalnya duwi isin. Ya, ora isin. Itu kan sebenarnya ketika kita melihat bahasa-bahasa ini, di balik itu terkandung sistem moralitas Jawa. Kosakata ini menggambarkan moralitas Jawa bagi kehidupan komunal yang menghubungkan misalnya antara individu dan masyarakat. Jadi ketika individu disebut dengan burung Jawa, itu sebenarnya individu dikaitkan dengan moralitas kelompok, moralitas masyarakat yang lebih luas. Jadi itulah ya, ungkapan bahasa seperti ini mengantarkan kita ke balik makna-makna besar di balik bahasa itu sendiri. Mengantarkan pada kognisi besar apa yang dimaksud orang Jawa dengan istilah itu misalnya ya. Jadi yang dimaksud dalam konteks itu aspeknya adalah moralitas, di mana moralitas individu dikaitkan atau dinilai atau diilustrasikan di dalam konteks kebudayaan masyarakat yang lebih luas. Sekarang bagaimana penelitian antropologi kognitif itu dilakukan? Jadi pertama-tama sebelum melihat penelitian antropologi kognitif dilakukan adalah kita lihat dulu cara pandang antropologi kognitif. Yang pertama adalah kita melihat bahasa, ya, kita melihat bahasa, kemudian kita melihat budaya dan kepribadian, nanti melihat budaya dalam konteks-konteks tertentu, lalu yang dianalisis nanti adalah kosakata dan analisis karakter manusia. Jadi nanti yang dianalisis itu adalah analisis kosakata. Kosakata ini mengandung makna apa di dalamnya atau di baliknya. Lalu nanti analisis karakter manusianya, sehingga nanti ditemukan perubahan kebudayaannya seperti apa. Ya. Karena begini, sekali lagi kita tidak bisa langsung mengetahui pikiran manusia. Kita mengetahui pikiran manusia itu dari ekspresinya, kita mengetahui manusia itu dari bahasanya. Karena itu kosakata itu mengandung pikiran-pikiran tertentu yang ada di balik kosakata. Ya. Karena itu misalnya banyak bahasa-bahasa daerah yang ketika bahasa daerah itu di Indonesia kan itu kehilangan maknanya, makna aslinya dalam konteks kebudayaan asal. Kenapa? Karena bahasa itu memiliki konsumsi makna real dan imajinasi kebudayaannya sendiri bahasa itu di dalam masyarakat yang menggunakannya. Meneliti dan menggunakan antropologi kognitif itu pertama-tama yang harus dilakukan adalah membaca literatur dari penelitian yang ada sebelumnya di daerah itu. Jadi ada literatur umum itu ya, ada mesti misalnya kalau kita ingin meneliti masyarakat Madura itu misalnya sudah banyak riset-riset yang sebelumnya, misalnya Huub de Jong, Latif Wiyata almarhum itu ya banyak sekali yang sudah melihat. Jadi kumpulkan dulu misalnya riset-riset dan atau literatur umum terkait yang sudah ada di situ. Yang kedua adalah mengumpulkan data umum seperti statistik dan dokumen-dokumen yang dapat menggambarkan daerah yang kita teliti atau masyarakat yang kita teliti. Yang ketiga adalah mengenali informan kunci yang memahami budaya masyarakat daerah. Ini penting informan kunci itu. Informan kunci ini bisa mempertimbangkan referensi gender atau laki-laki maupun perempuan, bisa mempertimbangkan referensi ketokohan, bisa mempertimbangkan referensi karena ketokoh agamaan, ya, dan sebagainya yang menjadi lokus dari daerah yang kita teliti. Jadi temukan informan-informan kunci. Yang keempat adalah mengasah kepekaan terhadap berbagai jenis perbuatan. Ya, kita harus peka mengasah berbagai jenis perbuatan manusia di situ. Misalnya GERD itu ya di Jawa itu sampai tahu arti kedipan mata dan sebagainya karena dia memiliki kepekaan apa kalau kedipan mata seperti ini, apakah kedipan mata yang genit, apakah kedipan mata yang seperti apa dan sebagainya itu sampai dimaknai. Kita harus peka juga terhadap perilaku masyarakat. Dan yang paling penting adalah kita harus peka terhadap kata-kata kunci, peribahasa, perumpamaan, cerita rakyat, bahkan hingga gosip yang ada di masyarakat itu sendiri. Karena aspek bahasa ini menjadi pintu masuk untuk mengetahui pikiran-pikiran yang ada di situ sebagai aspek kognisi. Semua ini adalah dilakukan sebagai kerangka untuk melakukan interpretasi pada kebudayaan masyarakat yang dikaji. Jadi kita ketika riset itu ada cerita-cerita rakyat, cerita tentang masyarakat. Kalau misalnya ke pesantren ada cerita tentang kiai, kepahlawanan kiai, kekeramatan kiai dan sebagainya, itu adalah bahasa-bahasa yang bisa kita teliti untuk mengetahui karakter dan perubahan kebudayaan yang ada di masyarakat yang kita teliti, atau misalnya kalau di pesantren yang kita teliti dan sebagainya. Sekarang kita masuk pada hal yang penting, bagaimana agama dalam teori antropologi kognitif. Agama itu dalam konteks sosiologi antropologi agama diletakkan sebagai bagian dari budaya manusia. Ya, karena tidak mungkin kita itu tidak berkebudayaan.
Agama itu adalah praktek kebudayaan kita juga. Karena itu agama dalam konteks ini diletakkan sebagai pikiran, ya. Agama menjadi cara berpikir, mood, perasaan, keyakinan, dan nilai. Jadi di sini agama itu bukan pada tindakannya, bukan pada materialnya seperti gedung-gedung atau totem ya kalau pakai bahasanya Durkheim, bukan masjid misalnya, bukan gereja, bukan materialnya itu. Namun agama dalam konteks ini sebagai sistem pikiran, sistem pengetahuan yang menciptakan tindakan, yang menciptakan material kebudayaan. Jadi material-material simbol-simbol agama itu sebenarnya adalah didahului oleh sistem berpikir, sistem nilai, sistem keyakinan. Sebab kenapa? Sebab material atau simbol-simbol agama itu adalah akibat dari sistem berpikir, sistem keyakinan. Dia sebagai akibat. Karena itu agama dalam teori antropologi kognitif dia adalah world view, cara pandang, pandangan dunia. Ya, bagaimana konsep tentang dunia, gagasan mereka tentang tatanan sosial itu seperti apa. Misalnya analisis dalam konteks ini adalah objeknya tetap bahasa agama. Misalnya menganalisis kata hijrah. Kata hijrah ini dia memiliki makna luasnya. Ada makna moralitas, ada makna sistem tertentu yang digunakan, gitu ya. Ada sistem spiritualitas di belakangnya. Dan itu menunjukkan makna-makna luas di balik itu. Ada misalnya belakangan yang populer misalnya Islam kafah. Nah, itu apa? Di balik kata-kata Islam kafah itu mesti punya pikiran atau ideologi tertentu di belakangnya, punya sistem berpikir seperti tertentu di belakangnya dan sebagainya. Nanti di dalam meneliti komunitas agama adalah meneliti komunitas agama-agama tertentu yang bisa dilihat dari aspek linguistik, ya. Dilihat juga misalnya aspek cerita tentang tokoh-tokoh agama tertentu. Bisa dilihat dari kisah-kisah tertentu. Misalnya kan banyak sekali kisah-kisah di dalam kenabian, ya. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri itu banyak kisah-kisah yang bisa diteliti dan itu bisa dilihat aspek kognisinya di belakangnya. Yang itu semuanya menggambarkan budaya agama di masyarakat yang kita teliti. Pertanyaan perlu kita ajukan, apakah antropologi kognitif ini hanya bekerja di dalam konteks bahasa-bahasa kebudayaan tertentu yang sifatnya perilaku misalnya? Enggak. Jadi sekarang misalnya banyak antropolog meneliti kosakata penyakit, ya. Jadi ini aspek medikal. Nanti misalnya meneliti kosakata yang berkaitan dengan pertanian dan sebagainya. Bahkan dalam konteks agama itu juga ada bahasa-bahasa pertanian. Kenapa misalnya orang menanam padi di Jawa masih percaya terhadap Dewi Sri misalnya, ya. Itu nanti ada banyak bahasa di situ yang menampilkan konsep-konsep tertentu di balik bahasa agama itu sendiri. Jadi di dalam konteks ini nanti kisah-kisah, cerita-cerita, bahkan aspek linguistik, aspek bahasa itu menunjukkan makna-makna atau pikiran-pikiran yang ada di balik kata-kata itu sendiri. Itu teman-teman sekalian antropologi kognitif, bagaimana kemudian agama dalam konteks antropologi kognitif. Ya, saya kira itu teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan. Jika ada banyak istilah atau pemahaman yang belum dipahami di dalam penjelasan saya, Anda bisa memberikan komen atau bertanya di kolom YouTube atau Anda bisa memberikan koreksi dan penyangkalan. Saya nanti akan coba komen juga di kolom YouTube. Terima kasih teman-teman sekalian, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.